Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar kembali kali ini di bab 1 pada SMP kelas 9 IPA tentang sistem reproduksi manusia. Subbabnya adalah tentang pembelahan sel. Kompetensi dasar yang akan kita dapatkan di sini kompetensi 3.1 untuk pengetahuan, yaitu mendeskripsikan struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi, dan penerapan pola hidup sehat yang menunjang kesehatan reproduksi. Kemudian untuk yang 4.1 yaitu keterampilan, menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber tentang penyakit menular seksual dan upaya pencegahannya. Masih bersama saya, Taufik Inayatin, dengan NIK, email, IG, dan FB tertayang di atas. Baik anak-anak, sebelum kita belajar tentang materi kita, yaitu tentang sistem reproduksi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu dasar dari segala ilmu, sumber dari segala ilmu, yaitu kitab suci Al-Quran, kitab agama kita Muslim. Ya, di sini Allah berfirman tentang asal mula manusia, penciptaan manusia. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan di dalam tempat yang kokoh. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahma. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang terbaik. Itulah dasar dari ilmu kita, ya, ada di dalam kitab suci, sehingga apa yang akan kita pelajari kali ini adalah ilmu yang fitrah, ya, yang suci, ya, yang ada juga di dalam kitab suci agama kita. Baik, sebelumnya, ya, mengapa sel mengalami pembelahan? Tentang pembelahan sel. Mengapa sel mengalami pembelahan? Anak-anak kita tahu bahwa sel itu sifatnya adalah selalu membelah, ya, karena itu sudah merupakan perintah dari Allah. Untuk apa Allah memerintahkan itu? Memerintahkan sel untuk selalu membelah? Ada beberapa tujuan dari pembelahan sel. Yang pertama, nah ini, kira-kira apa nih? Alasan yang pertama kenapa sel membelah. Itu ada gambar bayi, kemudian anak-anak sampai menjadi dewasa. Kita lihat perubahannya ini. Nah, itu terjadi karena adanya pembelahan sel. Berarti fungsi dari pembelahan sel adalah untuk apa ini? Iya, untuk pertumbuhan. Kemudian selanjutnya ini ada gambar luka, ya. Kita semuanya kan pasti pernah terluka, kan? Tapi luka fisik, ya, yang di sini dimaksud, bukan luka hati. Luka fisik di sini, ya, ada yang terluka misalnya trauma jatuh, maka luka itu perlahan-lahan akan sembuh, asalkan tidak terjadi infeksi. Itu adalah fungsi atau peran dari pembelahan sel yang seperti itu. Untuk apa fungsinya? Ya, betul, untuk perbaikan jaringan yang rusak atau untuk perkembangan. Ini yang terakhir, ya. Nah, ada foto ayah, bunda, anak. Tadinya cuma ayah, bunda aja. Terus bertambah ada 2 anak.
Ini terjadi karena adanya pembelahan sel. Nah, di sini fungsi dari pembelahan sel yang ketiga adalah sebagai perkembangbiakan atau reproduksi. Berikutnya adalah jenis pembelahan sel. Nah, ini ada skemanya. Pembelahan sel dibagi menjadi dua, yaitu ini meiosis dan mitosis. Kalau meiosis, ini anak-anak ada dua tahap nih. Ada tahap 1 dan ada tahap 2. Terjadi dalam dua tahap. Kalau mitosis satu tahap aja. Kalau meiosis ada dua tahap. Nah, sebelum kita bahas apa itu mitosis, apa itu meiosis, mungkin perlu kita ketahui dulu jenis kromosom di dalam sel. Nah, jenis kromosom di dalam sel itu ada dua ya. Ada yang disebut dengan sel haploid, simbolnya N. Ada yang disebut dengan sel diploid atau 2N, simbolnya. Itu jenis sel berdasarkan kromosomnya. Nah, oke. Ini ada penggambaran ya, kromosom, perbedaan kromosom haploid N dan diploid 2N. Ini kalau kita lihat ya anak-anak, ini perbedaan yang ini, haploid sama yang ini, kan beda nih. Kalau yang haploid tidak berpasangan, alias separuh, cuma separuh nih. Kalau sepatu gitu cuma separuh, tidak ada pasangannya nih. Kiri aja atau kanan aja. Nah kalau yang ini berpasangan nih, lengkap. Ya, duanya ada, merahnya ada dua, birunya juga dua, hijaunya dua. Jadi ini sudah setnya lengkap. Kalau ini setengah aja, setengah dari jumlah kromosom yang seharusnya. Nah ini anak-anak yang disebut dengan haploid N. Ya, sel yang kromosomnya itu hanya memiliki separuh dari jumlah set kromosom di dalam inti selnya. Jadi di dalam inti sel kita itu kan ada kromosomnya. Nah kromosomnya ini hanya separuh nih. Kalau kromosomnya hanya separuh dari jumlah set yang seharusnya, maka disebut dengan sel yang haploid atau N. Apa lokasinya di mana ini? Ada di dalam sel kelamin. Jadi sel kelamin kita itu kromosomnya haploid. Kemudian untuk yang ini diploid nih, 2N sudah berpasangan, ada dua. Nah, ada 2N ya. Ini kalau sepatu gitu udah sepasang, siap dipakai. Nah, sel diploid itu adalah sel yang memiliki set lengkap dari jumlah set kromosom di dalam inti selnya. Jadi ini udah lengkap ini. Sudah ada pasangannya. Itu dengan diploid ya, sel yang diploid. Lokasinya adalah di seluruh sel tubuh. Dalam seluruh sel tubuh organisme kecuali sel kelamin ya. Kalau kelamin kita apa tadi? Kalau sel kelamin? Iya, haploid ini. Kalau sel tubuh diploid. Kok bisa ya? Ya karena sel tubuh kita itu sudah merupakan gabungan dari kromosom ayah haploid dan kromosom ibu juga haploid. Nah, jadilah diploid. Nah, sekarang mitosis ini tadi ya, kita akan meringkas langkah-langkahnya, fasenya, fase di dalam mitosis. Yang pertama ini mitosis, fase-fase pembelahannya, fase pembelahan mitosisnya. Ini ada skemanya. Nah, kelihatan anak fasenya apa saja? Ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Ada 4 ya, 4 fase. Dengan ciri-cirinya ya, kalau profase ini ciri yang pertama, fase pertama nih. Ciri-cirinya pasti di sini nih membran inti mulai rusak. Kita lihat bahwa membran inti ini menggambarkan inti sel anak-anak. Yang berwarna ungu ini adalah inti sel, menggambarkan inti sel. Nah, di inti sel itu kan ada membrannya, pembungkusnya. Nah, ini pembungkusnya mulai retak. Itu berarti dia profase. Kemudian benang-benang kromatin ini nanti di tahap profase itu akan memadat dan memendek, membentuk kromosom seperti ini.
Tadinya kan benang-benang panjang-panjang gini. Ini akan memendek dan menebal membentuk kromosom ini. Nah, pada saat kromosom itu sudah berjejer di bidang pembelahan di tengah-tengah gini nih. Nah, berarti dia sudah masuk pada metafase. Cirinya adalah kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Kemudian yang selanjutnya, setelah dia berjejer di bidang pembelahan, maka kromosom ini kromatit saudara dari pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Yang ini menuju ke sini, yang ini menuju ke sebelah kiri. Jadi dia akan memisah. Kalau sudah ada perpisahan model begini nih, berarti dia anafase. Ya, anafase. Yang selanjutnya adalah telofase. Ya, telofase ini membran inti mulai kembali bergabung. Ini. Nah, membran intinya kan tadinya masih retak gini. Maka nanti akan mulai bergabung, akan mulai utuh kembali. Ya, itu pada telofase. Kemudian ya, sifat sel anaknya ini sekarang. Bagaimana sifat sel anaknya? Kita lihat di sini, ini satu sel induk mengalami pembelahan mitosis. Maka di akhirnya dia akan menghasilkan berapa sel anak nih? Iya, 2 sel anak. Jadi pada pembelahan mitosis, satu sel induk menghasilkan 2 sel anak dengan sifat kromosom jumlahnya sama dengan jumlah kromosom sel induk. Jadi ini akan sama. Sel induknya kan diploid di sini, maka anaknya di sini kromosomnya juga diploid sama dengan sel induknya. Metasis terjadi di mana? Metasis terjadinya terjadi pada sel tubuh. Ya, sel tubuh. Seluruh tubuh kita itu selnya membelahnya setelah mitosis. Kecuali satu aja yang tidak. Khusus satu jenis sel saja yang membelahnya bukan mitosis. Ya, akan kita bahas berikutnya. Nah, kita rangkum fase-fasenya ya, pembelahan mitosis. Yang pertama adalah profase, ya. Setelah itu, iya, metafase. Kemudian, iya, anafase. Dan yang terakhir adalah telofase. Nah, ini kalau untuk memudahkan menghafalnya ya, anak-anak, profase, metafase, anafase, telofase. Nah, ini kita singkat saja menjadi Prof Matematika, Profesor Matematika. Prof Mat, Prof profase, metafase, anafase, telofase. Prof Mat. Ya, lebih mudah seperti itu. Dihafalkan begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah meiosis. Pada meiosis ini anak-anak tadi yang di skema itu, meiosis itu terjadi 2 tahap ya. Pada meiosis, kalau mitosis 1 aja. Kalau meiosis 2. Nah, ini contoh. Profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Profase lagi 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Dengan ciri-ciri yang hampir sama, anak-anak. Profase ya pasti membran inti mulai rusak. Benang kromatin memadat, selalu begitu. Metafase, nah kromosom berjejer di bidang pembelahan. Anafase, kromosom ini saling memisah menuju ke kutub yang berlawanan. Begitu seterusnya. Ya, itu. Sampai nanti terakhir di telofase 2. Fase-fasenya tadi sudah kita bahas ya. Prof Mat 2 kali. Kemudian sifat sel anaknya, kalau mitosis tadi satu sel induk menghasilkan 2 sel anak dengan sifat kromosom yang sama dengan induknya, sama-sama diploid. Tapi kalau ini meiosis ini satu sel induk ya akan dalam 1 kali pembelahan meiosis akan menghasilkan 1, 2, 3, 4 sel anak dengan sifat kromosom separuh dari kromosom induknya. Jumlah kromosomnya separuh dari jumlah kromosom induk. Kalau jumlah kromosom induknya ini
selnya diploid ini, induknya. Tapi nanti di sini separuhnya dari diploid apa? Kalau separuhnya 2N ya berarti N ya, disebut dengan haploid. Satu kali pembelahan menghasilkan 4 sel anak dengan kromosom separuh dari kromosom induknya. Tuh. Nah, meiosis terjadi di mana? Kalau mitosis tadi terjadi di seluruh sel tubuh. Kalau meiosis terjadinya adalah di, iya betul, khusus pada sel kelamin saja. Jadi kalau sel kelamin, pembentukan sel kelamin, pembelahannya secara meiosis. Nah, itu anak-anak pembahasan kita hari ini ya. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.